Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Ratih? Mohon Masya maaf. Allah. Ada Ibu gangguan teknis ini kok, ya. Bu. Sudah kami upayakan, tapi kok ternyata gangguan di areanya. Oh, tak apa-apa. Injih. Monggo Bu Umi, MC bisa dimulai nggih, Bu, untuk acara siang hari ini? Bisa. Tes. Suara saya bisa didengar? Bisa, nggih. Bisa Ibu, merdu sudah Bu. Oh, iya. Tadi ada gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum KICI Pusat, Ibu Hajah Ratih Sanggarwati. Kemudian kepada Ibu-ibu Ketua DPW maupun DPD KICI, juga yang kami hormati anggota KICI yang mengikuti acara pada siang hari ini. Tentunya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya masih mempertemukan kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Umi Kusmiati dari KICI Jember, di mana di dalam kepengurusan KICI saya sebagai wakil ketua. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya KICI Jember diperkenankan untuk mengisi program KICI, yaitu meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu dengan tema tentang sampah ya, ini sampah yang judulnya dari sampah menjadi mewah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi, marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan dari narasumber. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber yang akan mengisi materi pada. Oh, mohon maaf sebelumnya. Sebelum pengisian materi, mungkin ada sepatah kata atau sebagai kata pembuka dari Ibu Ratih Sanggarwati selaku Ketua KICI Pusat. Saya persilakan Ibu Ratih. Sebaiknya Ibu Ketua Daerah dulu, Ibu Wiwi, monggo Ibu Wiwi. Oh ya, mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Terima kasih Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Hajah Ratih Sanggarwati. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu ketua KICI yang ada di daerah dan wilayah, dan tak lupa pula kepada seluruh peserta yang hadir dan bergabung di dalam kegiatan Zoom meeting ini. Berbahagia sekali kami atas nama keluarga besar Komunitas Ibu Cerdas Indonesia daerah Jember diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu di dalam acara meramu yang insya Allah dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023, dan alhamdulillah bekerja sama dengan penggerak dari ibu-ibu yang ada di sekitar kita, yaitu Ibu Prabowo Ningtyas, yang beliau nanti sudah disampaikan tentang biodatanya merupakan salah satu penggerak lansia, kemudian juga sekitar RT RW yang berbagi dalam hal kepedulian untuk lingkungan yang sehat dengan mengelola sampah rumah tangga menjadi barang mewah. Dan ini pula Ibu Ratih, seiring dengan gerakan pemberdayaan perempuan, alhamdulillah kami juga mengajak beliau untuk bergabung di Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Jember
beliau alhamdulillah langsung menyatakan bersedia begitu melihat moto kita bahwa menjadi cerdas itu adalah suatu pilihan, tetapi mencerdaskan orang lain itu adalah suatu kewajiban. Dan pada siang hari ini kami mohon kepada ibu-ibu yang ikut bergabung, mohon maaf apabila nanti dalam penyajian dari apa yang kami sampaikan ini ada yang kurang berkenan, tetapi kami berharap ada saran, usul, masukan atau diskusi dan ataupun nanti yang bisa kita menambah semua ilmu dan keterampilan kita agar semua yang disampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, kepada seluruh pengurus dan semua yang mensupport berjalannya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua GIJI Jember. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Hajah Ratih Sanggarwati untuk menyampaikan sambutannya pada pertemuan kita pada siang hari ini. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersyukur Allah mengizinkan kita pada hari ini kita bisa berjumpa pada Meramu episode 13. Alhamdulillah sudah hampir setengah jalan ya. Kalau Meramu ini 28 hari, maka besok adalah setengah jalan. Hari ini udah menjelang setengah jalan. Yang saya banggakan dan selalu saya rindukan, karena kesibukannya luar biasa ini, Ketua GIJI Jember, Dr. Wiwi, yang beliau diamanahi di bagian kesehatan di Kabupaten Jember sehingga tidak bisa banyak waktu untuk bergabung dengan kami, tapi kami tahu bahwa dedikasi beliau untuk GIJI, terutamanya GIJI Jember itu tidak bisa diragukan lagi di tengah-tengah kesibukannya. Yang saya banggakan Wakil Ketua GIJI Jember yang kali ini sebagai moderator dan MC ya, Dr. Gigi Umi K. Sumarsono, beliau juga tidak kalah sibuknya. Ini bahaya nih, ketua sibuk, wakil ketua juga sibuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekretaris, bendahara, dan seluruh anggota tetap semangat dan juga tidak ikut-ikutan sibuk, artinya masih bisa menyisakan waktu untuk bagaimana GIJI ke depannya untuk GIJI Jember ini. Yang saya banggakan narasumber Ibu Purbawati nggih. Prabaning Tias. Ibu Prabaning Tias. Terima kasih Ibu atas kesempatannya berbagi ilmu bersama kami, karena judulnya ini luar biasa, dari sampah menjadi barang mewah gitu ya. Alhamdulillah sudah cari judulnya, diksinya sudah bagus gitu ya. Karena kalau dari sampah menjadi barang bagus gitu, diksinya kurang pas. Tapi kalau dari sampah menjadi barang mewah, selain arti daripada judul itu sendiri mengena, juga diksi daripada judul itu pas begitu. Yang saya terima kasih sekali juga atas kehadiran yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Waketum di sini ada dua yang hadir, Ibu Dr. Rina dan Ibu Fitri, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Ibu Wasekjen di sini tiga-tiganya hadir, Ibu Yuni, Ibu Ninis, dan Ibu Lisvi. Kemudian ada dua kabit yang hadir, yaitu Ibu Ulupi sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan, serta Ibu Raihani, Ketua Bidang Agama dan Rohani. Terima kasih yang tak terhingga juga atas kehadiran GIJI Oku,
kemudian Kici Sulteng, Kici Kaltim, selain Kici Jember tentu saja ya, Kici Sumut, Sumatera Utara, Kici Kalsel, Kici Sumbar, Kici Jatim, Kici Lampung, Kici Sulawesi Selatan, Kici DIY, Kici Tidore, dan Kici Sungai Penuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, rasanya senang setiap hari berjumpa dengan ibu-ibu sekalian begitu ya. Kerinduan-kerinduan yang tertumpuk itu bisa tercurahkan dengan melihat wajah, bahkan melihat nama saja yang tanpa kamera begitu ya. Itu sudah sebagai penawar rindu itu sudah luar biasa gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara sampah, hari ini luar biasa karena berkelanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita dengan Kici Oku juga berbicara tentang sampah. Dari barang sampah menjadi hal yang sangat berguna di semua sektor kehidupan kita, termasuk bisa untuk masker dan lain-lain. Ini yang luar biasa, temuan-temuan bahkan praktek-praktek yang luar biasa. Maka kali ini kelanjutan dari kemarin adalah kok ya pas itu berturutan gitu. Alhamdulillah. Hari ini adalah sampah menjadi barang mewah. Sampah sebenarnya harus selalu kita perhatikan dan selalu kita reduce untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat kita ataupun bagi kita sendiri. Karena memang tumpukan-tumpukan sampah, menggunungnya sampah sangat mengganggu pada kehidupan kita. Baik sekarang maupun masa yang akan datang. Terutamanya sampah-sampah yang tidak terurai pada ratusan tahun, puluhan tahun, itu akan sangat mengganggu akan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Untuk anak kita, bayangkan anak kita yang sekarang sehat, kemudian cucu kita yang sekarang sehat, belum tentu juga cucu dari anak kita pada masa yang akan datang, keadaan kulitnya sehat karena air yang terkontaminasi dari bumi yang makin lama makin menderita karena pencemaran. Hal-hal yang luar biasa ini sedikit demi sedikit harus kita langkahkan kaki menuju penanggulangan bagaimana menjadikan bumi berarti bagi masa depan anak-anak kita. Tentu saja usia kita kalau alhamdulillah diberi umur panjang ya, tidak lebih dari berapa ya, 50 tahun lagi kali ya. Tetapi barangkali ketika generasi-generasi yang akan datang 70 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, merekalah sebagai korban daripada apa yang kita lakukan kali ini. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang dapat menguntungkan pada masa yang akan datang. Jangan bayangkan anak-anak orang lain, jangan bayangkan cucu orang lain, tapi bayangkan anak kita, bayangkan cucu kita, bayangkan anak dari cucu kita, bayangkan dari cucu-cucu kita, sampai seterusnya. Ketika membayangkan itu, maka kita tidak akan berani merusakkan bumi, meskipun hanya 1 senti di atas bumi ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Kici Jember, salut yang luar biasa, pemilihan tema yang bagus sekali, mudah-mudahan bisa membuat kita semuanya menjadi makin bermanfaat di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratih atas sambutannya pada pertemuan kita siang hari ini. Untuk selanjutnya Ibu-ibu kita simak pemaparan dari Bu Tias, panggilannya Prabhawaning Tias. Untuk materi kali ini mohon izin saya mau share screen ini ya, kurikulum vitae beliau. Baik, pemateri kita pada siang hari ini adalah Ibu Prabhawaning Tias, adalah
pensiunan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang pada saat ini dalam mengisi waktu purnanya diisi dengan berkebun di halaman sendiri, juga meneruskan berbagai kegiatan sosial di berbagai organisasi. Riwayat pendidikannya dari 79 sampai 82 SMA Taruna Nusa Harapan di Mojokerto, kemudian 83 84 menempuh pendidikan S1 cepat SPK di Sidoarjo, dan riwayat pekerjaannya dari tahun 84 sampai 87 di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, kemudian dari tahun 87 sampai 93 di Puskesmas Mojosari, dan akhirnya berpindah ke Kabupaten Jember semenjak tahun 1993 sampai 2009 di Puskesmas Jember Kidul yang terakhir berada di Dinas Kesehatan sampai tahun 2020. Kegiatan Bu Tias pada saat ini adalah kader Posyandu Katlea, kemudian koordinator Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu, anggota PAI, Pencinta Anggrek Indonesia. Koleksinya Bu Tias ini banyak ya anggreknya di rumahnya. Kemudian aktif di berbagai kegiatan sosial di lingkungan RT RW maupun di kabupaten ini sebenarnya. Kemudian sebagai koordinator pemanfaatan sampah lingkungan. Ini mungkin nanti akan dijelaskan dengan Bu Tias. Mungkin itu domisili pada saat ini ada di Kabupaten Jember. Saya persilahkan Bu Tias untuk mempresentasikan. Sebelumnya saya juga mau share screen juga ya untuk materi apa bisa di-share di sana. Halo. Dari saya. Silakan Bu, ini di-share yang tadi. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua KICI Pusat Ibu Hajah Ratih Sanggarwati yang terkenal dan saya kenal. Saya berharap setelah saya duduk di sini, Ibu jadi kenal sama saya. Yang kedua, yang terhormat Ibu Ketua KICI Daerah Jember, yaitu Ibu Dr. Wiwi Supatiwi, MKes. Beliau adalah dengan saya saat ini istilahnya reuni ya, karena saya dengan beliau saat sebelum purna merupakan teman yang ada di Dinas Kesehatan. Salam kenal juga kepada semua anggota KICI di Sabang sampai Merauke. Salam kenal dari saya, Ibu Prabawaning Tias dari Jember. Di sini saya merasa tersanjung, merasa bagaimana ya Bu ya, karena saya tidak menyangka bisa bergabung dengan komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Suatu kebanggaan bagi saya. Karena apa? Segala langkah yang saya laksanakan selama ini hanyalah merupakan suatu kesenangan, suatu hobi, di mana hasil karya itu nantinya maunya saya nikmati sendiri. Karena apa? Saya dedikasikan untuk di sini itu karena di tempat saya kebetulan di tempatnya juga untuk kegiatan posyandu, ya, di mana kegiatan posyandu itu identik dengan anak-anak kecil. Senang dengan warna-warna yang cerah seperti itu.
dan berawal dari olah limbah ini adalah dari pengalaman saya, ya pengalaman saya sendiri, bahwa kita sebagai ibu-ibu tidak luput dari kerja rutin yang harus kita laksanakan, ya mungkin menyapu atau dan lain-lain. Ya. Dari sampah-sampah yang terkumpul itu kan kita kumpulkan di depan rumah untuk akan dibawa orang ke TPA. Nah, di situ itu awalnya, ya awalnya saya bukan merasa jengkel, ya kadang-kadang karena apa, ulah pemulung itu kalau sudah mencari barang-barang yang bisa berbau uang itu langsung tidak dikembalikan lagi. Jadi sudah amburadul seperti itu. Nah, pemikiran itu timbul bagaimana caranya saya pemulung itu jerak untuk datang ke sini dan sampah-sampah itu bisa bermanfaat juga untuk ibu-ibu seperti itu, ya. Jadi akhirnya di kegiatan PKK saya sampaikan, saya usul gimana kalau sampah-sampah yang dari rumah itu kita kondisikan, kita pilah-pilah bahwa yang bisa dijual kita jual, ya seperti itu. Dan ini juga alhamdulillah ibu-ibu mau mengikuti saran saya dan berjalan dari 10 tahun sampai sekarang itu ada 2 minggu sekali, ya 2 minggu sekali kita kumpulkan, itu mungkin ada fotonya, kita kumpulkan dan alhamdulillah kita juga pernah 2 kali ke Kota Malang naik bis gratis dengan hasil penjualan itu. Nah, salah satunya lagi saya waktu duduk itu kan 2 minggu sekali, kan kebetulan pos kamling itu di depan saya, di depan rumah saya. Dalam suasana seperti itu kan ada botol-botol yang ada tutupnya, yang cantik-cantik warnanya, cantik. Nah, itulah timbul ide saya. Di tempat saya banyak anak kecil, makanya saya kumpulkan dan jadilah apa yang hiasan dinding, ya mungkin seperti itu. Jadi untuk botol-botol, tutup botol-botol itu salah satunya itu penggunaannya ya sesuai kreasi kita. Ya kalau saya salah satunya itu jadi hiasan dinding. Ya seperti itu. Ya jadi tutup botol itu kita kumpulkan dulu, kita cuci, kita rendam, dikasih desinfektan, dikasih apa, sudah bersih, dijemur, setelah itu dirajut. Intinya itu dilubangi dulu. Ya. Suaranya tidak terdengar jelas ya, Bu. Iya. Nggak dengar sama sekali. Mbak Ya, Tia. ini ada error. Suaranya tidak terdengar, monggo silakan. Ya, jadi jadi langkah pertama, ya setelah kita cuci tadi, kita lubangi. Ya, kita lubangi pakai ini, Bu. Ya, kita lubangi pakai ini. Setelah itu baru kita tata sesuai keinginan kita. Ya, kalau di tempat saya buat hiasan dinding dengan motif untuk bunganya seperti ini. Salah satu contoh. Terus yang kedua mungkin sesuai kreasi ibu. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Setelah itu baru kita tempel di tempat yang kita inginkan. Seperti itu. Intinya kalau untuk botol itu kita cuci dulu, kita lubangi. Terus kita kaitkan dengan senar, Ibu. Biar apa? Biar enggak cepat protol. Ya, karena setelah itu baru kita lem pakai lem tembak. Masukkan di situ, ditaruh di mana yang kita suka, ya. Terus yang
limbah yang lainnya mungkin saya bisa sampaikan dari kardus itu bisa juga Ibu, dari kardus yang ini gambarnya ini aja ya, dari botol aqua ya. Kalau botol aqua itu karena saya suka bunga anggrek, bunga apa itu saya buat sebagai pot. Dan karena kembali lagi saya sampaikan di tempat saya adalah tempatnya posyandu, di mana di situ banyak anak kecil-kecil, saya cat warna-warni seperti itu. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu dari 10 tahun yang lalu, ya itu ternyata ibu-ibu kalau sudah masuk sini malas pulang, ya karena memang ya itu tadi mungkin ternyata nyaman juga, ramai seperti itu kan. Terus untuk yang kedua, ya, tas kresek. Ya, tas kresek ini bisa saya buat juga di mana untuk kegiatan, karena saya juga aktif di kegiatan RT RW. Di situ mesti kegiatannya itu saya bikin dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah satunya tas kresek. Ya. Pernah juga saya bikin event di mana hari kegiatan Hari Ibu itu saya bikin semuanya harus dari bahan tidak terpakai, barang bekas. Salah satunya tas kresek. Itu adalah foto saya pakai tas kresek dan dapat juara 1, tapi tingkat RW, Ibu. Tingkat RW. Jadi makanya saya merasa tersanjung bisa berkenalan dengan Kici sampai se-Indonesia. Karena apa? Motivasi saya hanya sampai tingkat RT dan kelurahan. Ya, itu jadi hanya tingkat RT RW aja, Bu. Ya, tidak sampai keluar, apalagi sampai sampai ada di bawahnya Ibu Ratih, itu merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi saya. Seperti itu. Jadi kalau untuk apa perlu saya sampaikan cara membuatnya. Ya, yang ini. Sampah. Nah, kalau sampah ini Bu, ini merupakan bekasnya kursi RKM dibuang Ibu. Jadi mohon maaf, ini dibuang karena apa? Sendenannya itu apa itu namanya itu, tempat sendenannya itu rusak. Jadi saya ambil, sandaran Ibu. Sandaran ya. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah ibu-ibu suka. Kalau sudah duduk situ kan kelihatan bagus ya, ramai ya, padahal itu sudah enggak terpakai. Ya, jadi saya pakai untuk di kegiatan posyandu, kegiatan posbindu juga di tempat saya. Terus Mas. Nah, itu salah satu contoh hasil karya saya. Mungkin dalam kesempatan ini juga nanti saya coba sampaikan sedikit ya Bu ya, karena kalau saya harus menyampaikan sesuatu yang cerdas kayaknya saya kurang banget ya, karena ini misi saya hanya menyenangkan hati saya sendiri ya. Saya hanya mencari apa itu arti rumahku adalah surgaku, seperti itu. Jadi kegiatan itu memang khususan untuk lingkungan saya seperti ini. Jadi ya, terima kasih Bu Wiwi, Bu Umi sudah mengajak saya mengenal apa itu namanya Kici, mengenal apa itu organisasi yang ternyata banyak juga ibu-ibu kreasi yang ada di Indonesia ini. Ya, untuk kesempatan ini saya sampaikan, saya nyoba sampaikan untuk bikin apa namanya mawar ya Bu ya. Itu mawar itu kalau ibu-ibu biasanya bikin kan dari kertas apa itu namanya yang bagus itu ya, kertas origami apa itu ya. Kalau saya enggak, saya dari koran aja. Ya, dari koran kita potong seperti ini. Potong seperti ini aja Bu ya. Ya, jadi memang kalau untuk pembuatan apa namanya mawar apa dari kertas itu memang perlu ketelatenan, ketekunan ya. Ini dari dulu waktu saya masih di Dinas Kesehatan itu, waktu saatnya istirahat ya, kita istirahat, saya memang orangnya tidak suka keluar sih kalau istirahat, jadi sukanya ada di dalam. Nah, di dalam itu saya buat untuk bikin sekiranya nanti di rumah, di lingkungan ini mau mengadakan apa, mungkin mau mengadakan fashion dengan
daur ulang dari koran. Itu sudah saya persiapkan, saya cicil dari kantor seperti itu. Ya, mungkin saya potongi, saya apa namanya, saya lipat-lipat seperti ini. Ya, caranya seperti itu, Bu. Jadi untuk besar kecilnya bunga mawar itu terserah Ibu. Ya, karena apa? Saya juga bikinnya nyun sewu tidak pakai ukuran. Ya, tidak pakai ukuran. Jadi, ya pertama kan gini, Ibu ya. Ini kan ya, kita tekuk ini, jadikan sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita potong. Penting. Ya, kita potong seperti ini ya, Bu ya. Bentar, Bu ya, karena mejanya kecil. Ini salah satu contoh meja yang saya duduki dan kursi yang saya duduki ini adalah hasil dari hancurnya apa namanya kertas-kertas. Jadi kertas-kertas itu kita hancurkan, kita rendam dengan air, setelah itu diperas, ya diperas, jadilah dicampur sama kanji, ya jadilah seperti ini salah satu contoh. Nah, ini kalau untuk pembuatan apa namanya bunga mawar seperti ini, Bu, ya kita ini, nah, kan jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, nah, kita ambil satu dulu. Nah, kita ambil satu dulu. Nah, setelah itu diambil lagi, motong lagi, ya. Potong lagi, kita ambil dua. Nah, setelah itu motong lagi, kita ambil tiga. Setelah itu, kan ini ada 8 tekuan ya. Ini jadi 4 ya, kita ambil 4 seperti ini. Ibu ini. 4. Nah, dari yang satu tadi kita lem dulu seperti ini. Oke. Kita lem. Kita lem dulu. Ya, kita lem dulu. Ya, kita lem dulu seperti ini. Oke. Terus yang potongan kedua tadi juga kita lem. Yang potongan 2 tadi juga kita lem. Ya, jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Terus potongan yang keempat ini juga kita lem lagi. Jadinya seperti ini. Oke. Setelah itu kita tarik-tarik gini sama gunting biar ya, bentuk kayak bentuk mawar sungguhan. Itu. Nah, dari tumpuan tadi itu yang kita potong satu, kita tekuk jadi warnanya seperti ini kan, kita masukkan. Nah, masukkan gini. Terus yang 3 tadi
Ini yang satu kita kasih. Nanti kalau ditompok akhirnya jadinya seperti ini. Tompok akhirnya jadinya seperti ini. Biar manis. Ini salah satu contoh saya buatkan gloss khusus untuk ICI daerah Jember. Kan seperti ini. Ini dari dari orang. Mungkin untuk yang satunya lagi yang untuk baju ya. Ini juga yang saya pakai ini, mungkin baju ini adalah juga dari bunga-bunga ini tadi. Ya, bunga-bunga ini tadi, ini saya kasih pewarna. Ya, pewarna saya tempelkan di sini. Terus ini juga dari kerudung saya ini juga dari koran, biasanya aja, cuma biasa aja. Jadi yang saya buat, jadi ini eventnya memang untuk event tingkat RT aja, RW. Setelah juga sudah sampai di kecamatan. Jadi kecamatan itu saya juga sempat jadi juara 1 untuk lomba daur ulang dari bungkusnya buah. Seperti itu. Ya, buahnya saya bikin untuk hiasan sepeda hias waktu itu. Dan alhamdulillah Posyandu kami dapat juara 1 di sekecamatan Sumbersari. Ya. Untuk yang kedua mungkin selain ini, Bu. Ya, selain dari kertas koran ini ada juga dari tas kresek itu yang seperti baju saya tadi itu. Ya, baju saya itu tadi itu dari tas kresek. Ya, tas kresek bekas ya. Ini tas kresek bekas ini pentingnya, penting di sini. Tas kresek ya. Ini saya potong seperti ini ya, Bu ya. Saya dipotong sebatas kreseknya, pucuknya dipotong. Setelah itu ya. Nah, kita potong seperti ini, ya, jadinya seperti ini. Nah, tas kresek itu tadi seperti ini ya, Bu ya. Kita bentuk sampai segini. Setelah itu kita tumpuk aja, Bu. Ya, kita tumpuk. Saya dulu waktu di dinas, waktu zamannya masih dinas. Jadi tas kresek itu saya bawa tas kresek satu, tas kresek gitu banyak. Saya potong-potongi seperti ini. Nah, terus saya tumpuk seperti ini. Jadi kalau makin banyak tumpukan guntingan tas kresek yang kita buat akan jadi bentuk yang besar. Ya, seperti itu. Nah, salah satunya ini setelah saya potong-potong jadi gini. Nah, ini saya tali aja, Bu. Ya, kalau saya dulu setelah ini ya dipotong-potong tadi di potongan tas kresek itu ya kita tali seperti ini. Ini biasanya dulu waktu saya masih belum purna. Ini teman-teman keluar, saya di dalam ruangan aja. Jadi ibu-ibu di sini masih bikin seperti ini. Saya pulang-pulang sudah bawa tas kresek sudah jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Terus ini tinggal kita menata sesuai selera kita. Di apa itu bentuk seperti ini. Ini mungkin ibu-ibu kalau mau bikin kayaknya juga mikir-mikir dulu ya. Tas kresek ya enggak, ini beli ceritanya seperti yang kotor ya, jadi gitu. Jadi makin besar tumpukannya, makin jadi besar hiasannya. Nah, seperti itu. Ini setelah gini biasanya ada juga sih yang dipotong-potong dibentuk. Kalau saya enggak, sudah saya anukan tumpukan gini. Modelnya mungkin Mas bisa dilihat di yang pakai baju putih tadi, Mas. Nah, seperti itu salah satunya adalah dari tumpukan ini. Ya, tumpukan ini kita
kita tata seperti itu. Kreasinya saya yakin ibu-ibu lebih pintar daripada saya. Kalau saya, nah itu salah satunya juga hiasan dari tas kresek yang, nah ini ada di depan rumah saya ini. Ya, jadi itu hiasannya semuanya dari tas kresek seperti itu. Oke, mungkin mohon maaf kalau memang kurang berkenan, seperti itu aja ditampilkan ya, karena hanya itu memang kemampuan saya dan bisanya saya nyun sewu mengisi di siang hari ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi, apalagi sudah kayaknya Mas, hanya itu aja. Ya, mungkin kalau untuk yang kursi yang saya duduk ini, itu tadi mungkin bisa lain waktu saya sampaikan, ya karena apa, ini perlu proses panjang, perlu praktek juga. Kalau ini kan sekedarnya aja, karena saya tadi juga dimintai Bu Wiwi juga, apa ya, intinya kalau bikin gini-gini itu kan memang harus telaten dan nggak kesusu ya Bu ya. Nah kayak bikin mawar-mawar ini memang harus lebih apa ya, pelan-pelan, tidak kesusu. Ya seperti yang saya pakai ini juga bekasnya tahun 2019 masih saya simpan dan sekarang ini sudah tidak cukup, berarti bajunya yang mungseret ya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu Umi. Iya. Sekali lagi, bila ada kekurangan, saya juga mohon maaf atas saran dan segala sesuatunya. Saya berharap bisa disampaikan apapun kritiknya untuk saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Memang yang saya kagumi ya adalah bagaimana sosok Bu Tias itu bisa mengajak lingkungannya membuang sampah itu, lalu mengumpulkan sampah, bukan membuang, mengumpulkan sampah dan dipilah-pilah sesuai jenisnya, yang terus menghasilkan yang pertama yang bisa dijual itu menghasilkan duit, dan duitnya itu bisa dipakai untuk rame-rame satu RW, satu lingkungan healing gitu ya. Terus yang healing ya, sampai ke Malang juga ya, sangat luar biasa. Ya, sering 2 kali. 2 kali ya. Terus yang kedua, pemanfaatan limbah yang tidak terpakai menjadikan bahan-bahan yang sangat cantik. Jadi kalau memang melihat aslinya di rumahnya Bu Tias ini sangat cantik sekali, kan kebetulan juga rumahnya ditempati sebagai pos bindu dan juga posyandu. Makanya saya sangat tertarik juga untuk menggali lebih dalam lagi seperti yang disampaikan sama Bu Tias tadi. Semoga penjelasan yang disampaikan Bu Tias ini bisa memuaskan ya dari ibu-ibu semua, karena memang waktunya juga terbatas gitu. Cuman ini adalah suatu ide, kepingin kami sampaikan kepada semuanya, bahwasanya Bu Tias itu bisa menggerakkan ibu-ibu di sekelilingnya itu mengumpulkan sampah dan dipilah sesuai dengan jenisnya. Yang hasilnya seperti yang disampaikan Bu Tias tadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada, ini sesi tanya jawab ya Bu Rati ya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Tias. Saya persilahkan Ibu. Mungkin bisa disampaikan kalau yang kita pakai saat ini ibu-ibu Kici yang on, kita di dada ini tadi sudah dihadiahi bros bunga dari koran ya. Di bawahnya beliau mencetak tentang moto Kici, menjadi cerdas adalah suatu pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Ini yang seperti saat ini kita lihat di dada kita ini. Nah, ini tadi kita diberi seragam ini Bu Umi. Mungkin kalau nanti kita ada kreativitas Bu Tias yang lain, bisa ibu-ibu yang lain ada kegiatan, order ke Bu Tias ya mungkin ya. Gimana Bu Tias? Pokoknya dadaan Bu, karena ini penuh dengan perasaan ini bikinnya. Sambil wiritan, karena ke susu kayaknya hasilnya nggak cantik.
Insya Allah saya bantu. Untuk yang di belakang itu saya tertarik, kok ada bulat-bulat itu apa ya Bu Tias? Itu kursi atau apa, kok ada botol-botol? Ya itu jadi gini Bu, untuk yang di belakang saya ini itu ada itu tadi yang saya sampaikan seperti meja ini yang di depan saya ini. Ini adalah berbahan dasar dari koran ataupun kertas kardus, itu kita rendam dulu. Kita rendam sampai 2-3 hari. Jadi ya mungkin agak-agak bau sedikit ya. Setelah apa itu kalimatnya hancur, nyunyut, itu kita peras. Ya, setelah diperas kita campur kasih adonan kanji, tepung kanji. Setelah itu baru kita cetak. Bentuknya salah satunya kursi itu. Nah, kursi itu kita cat. Setelah cat terus kita kasih tutup botol tadi. Nah, itu yang di belakang saya itu adalah hasilnya cucu saya menempel ya, karena saya misinya itu bermain sampai berbahagia, yaitu tadi bersama cucu saya. Jadi yang nempel itu cucu saya, warna-warnanya juga selera anak-anak. Sekuat ya, itu ya Bu ya diduduki. Dari hanya kok kanji. Oh, ya. Tanpa semen sama sekali. Koran, enggak pakai semen Ibu, cuma anu aja, campuran tepung kanji itu tadi. Tepung kanji terus kita tekan, kita cetak. Ini kuat, ini rusaknya kalau kena air karena kan koran. Ya kemarin waktu saya tinggal keluar kota, ini bawahnya bisa dilihat agak kropos karena waktu itu sampai ada banjir di sini. Seperti itu. Jadi intinya ini tidak boleh kena air, gitu aja. Ini. Baik, terima kasih. Luar biasa cantik. Ya kalau untuk hiasan-hiasan bunga dinding ya seperti yang Ibu Wiwi Sani di rumah itu seperti itu, kayaknya kan akhirnya jadinya kayaknya timbul seperti itu. Ya cuma kendalanya karena di sini banyak anak balita, mesti tiap setelah posyandu banyak yang protol. Karena anak kecil-kecil itu mungkin ingin tahu ini apa ya, wis sudah seperti itu. Nah, salah satu ini juga hasil karya dari kerajinan anak-anak yang itu, yang tangannya ingin tahu itu tadi. Atau ya seperti ini juga, ini kan bunga yang di belakang saya itu kan Bu, seperti itu. Oke. Sekali lagi hanya tutup botol sih. Memang kelasnya kembali lagi saya sampaikan hanya tingkat RW aja. Makanya Bu Wiwi sama Bu Umi ngajak saya ini, aslinya saya juga gimana gitu Bu Wiwi. Soalnya masih belum. Terima kasih luar biasa. Monggo, mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Saya bertanya Ibu ya. Ibu Tias, hebat sekali sih Ibu. Silakan Ibu. Ya, Bu Tias, saya ingin tahu apa ya, bagaimana caranya agar ibu-ibu di sekeliling kita itu bisa diajak untuk tidak malas gitu ya. Karena pasti kan tidak mudah nih Bu Tias nih. Yeah. Pasti nggak mudah sekali gitu. Saya pengen Ibu menyampaikan triknya apa gitu supaya selain diiming-imingin ini nanti kalau jadi uang kita bisa pergi jalan-jalan. Selain itu apa gitu? Karena takutnya ketika mereka tidak menghasilkan barang lalu tidak bisa menghasilkan uang ataupun gitu langsung kemudian apa ya semangatnya turun atau ngelokro gitu ya Bu ya. Monggo Bu Tias. Ya, jadi gini Bu Ratih, jadi saya kan di sini itu mulai sudah 23 tahun yang lalu, 23 tahun 1992 sudah ada di sini. Langsung didaulat jadi ketua posyandu di sini dan aktif juga di kegiatan itu. Memang tidak mudah Ibu. Salah satu contoh aja saya itu kalau ibu-ibu tahu karakter saya mungkin kalau yang nggak kenal mungkin keras ya. Jadi saya intinya orangnya tipikalnya on time.
konten ya. Jadi saya rasanya itu eman kalau lihat waktu orang-orang duduk-duduk manis tanpa ada pekerjaan apapun, itu rasanya kok eman. Jadi berdasar dari itu saya mesti selalu sering mengajak ibu-ibu, mari untuk waktu ini daripada kita duduk manis tanpa hasil. Ya, salah satu contoh tadi yaitu tadi milah sampah. Saat milah sampah itu timbul pro dan kontra, Ibu. Jadi tidak mudah mengajak orang-orang seperti itu. Saya juga sempat dimusuhi. Cuma saya intinya saya harus bisa menyampaikan apa-apa yang menurut saya itu baik daripada apa yang kamu lakukan selama ini duduk manis seperti itu. Ya, jadi salah satu contoh dulu saya juga pernah ngajak ibu-ibu untuk di sini aktif di kegiatan membatik. Kegiatan membatik seperti itu. Pertama memang saya hanya sampai di Dhamma aja, Dhamma cocok ke PKK RT cocok saya bawa ke RW seperti itu. Sampai hari ini juga seperti itu. Dan kalau untuk di kegiatan yang saya tampilkan di rumah saya ini, saya memang tidak ngajak, ibu-ibu sendiri yang pengen seperti itu. Dan memang dengan adanya saya ciptakan suasana seperti ini, ibu-ibu itu akhirnya terus itu mengumpulkan botol ini tanpa saya minta. Jadi kayaknya saya kalau jalan itu mesti langsung dikasih sih. Oh ya, kalau di sini saya tidak terkenal namanya Bu Tias, Ibu. Kalau di perumahan terkenalnya namanya Bu Yasin, seperti itu ya. Karena nama saya Bu Yasin. Kalau di dinas dulu Tias ya. Jadi saya kalau jalan itu mesti orang-orang itu ngasih tutupnya botol itu ala cuma 5, 10. Itu kan sesuatu yang wes bangga sekali kumpul sama mereka seperti itu. Dan nyun sewu kalau saya mengajak, insya Allah ibu-ibu istilahnya bukan mau ya, karena saya punya misi. Kalau kamu punya pekerjaan, ada kegiatan, upayakan itu hasilnya nanti membuatmu puas, membuatmu bahagia seperti itu. Karena misi saya juga seperti itu. Saya dengan ngechat di sini sama mantan pacar saya itu, Bu, kalau di kegiatan di sini itu memang kalau orang mikir ngapain ngechat sendiri. Nah, itu memang bukan saya selama purna ini, apalagi waktu zamannya pandemi, anggrek-anggrek saya makin subur karena orang-orang baru pengen menanam untuk kesibukan, saya tinggal menyuburkan aja seperti itu. Dan pot-pot saya dengan adanya pandemi kemarin itu saya juga bersyukur karena saya bisa mengecat berdua dengan suami tanpa bantuan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk mengajak, alhamdulillah di lingkungan saya gampang, Ibu. Gampang untuk di lingkungan sini, RT RW-nya gampang. Seperti itu yang saya rasakan. Ya, jadi tidak begitu sulit. Tidak begitu sulit ya, karena saya juga sama Ibu Lurah sama Bu Camatnya juga katakannya bestie banget ya. Jadi sama Ibu di kecamatan apa, Ibu? Kecamatan Sumbersari, Ibu. Sumbersari. Ya, hanya juga kebetulan namanya sama dengan saya, Bu Tias. Jadi ya kalau sudah duo Tias turun, nah semuanya seperti Gawat, itu ya. Mungkin Bu Umi paham gimana karakternya Bu Tias Edi ya, seperti itu. Oke, jadi beliaunya saat ini juga kayaknya melihat juga. Oke, mungkin itu Bu Rate. Baik. Terima kasih. Sepertinya di chat sudah ada yang bertanya, Ibu Umi, monggo. Iya. Ini ada yang bertanya, Bu Tias. Yang pertama ini dari Ibu Anjaswati ya. Dari Ibu Anjaswati pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana manajemen memilah sampah? Jika sampah yang kita terima dalam keadaan kotor, kondisi kotor, ataukah ada syarat sampah yang bagaimana yang bisa diolah? Ya, itu yang pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua, apakah semua sampah Ibu olah atau hanya sebatas plastik dan kertas saja? Jadi ada 2, Bu Tias. Pertanyaan dari Ibu Anjaswati. Monggo dijawab, Bu Tias. Ya. Jadi kalau untuk sampah itu, Bu, jadi untuk sampah itu kan saya sampaikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu kan sekali lagi kalau ibu-ibu itu kan sukanya gratisan, karakter sudah saya juga soalnya paling suka gratisan seperti itu. Dan saya sampaikan juga kalau kita dari pemulung tadi itu kan sudah ngongkor-ngongkor yang di tempat
penampungan kita kan Bu. Itu sudah ibu-ibu sudah setelah PKK saya sampaikan bahwa untuk kardus ini kan ternyata laku. Plastik ini juga ternyata laku. Kan seperti itu kan. Kita pilih seperti itu aja yang bisa menghasilkan uang, kita simpan di rumah. Kita simpan di rumah Ibu. Rumahnya ibu-ibu kan mungkin ada pojokan yang tanpa pengetahuan Bapak. Ya kalau saya di sini mesti Pak Yasin marah kok kotor, makanya kok kebetulan saya di seberang ada rumah kosong. Jadi itu yang saya simpan untuk bank sampah saya. 2 minggu sekali diambil ada tilnya. Nah, itu memang saya pilih Ibu. Ya saya pilih, ibu-ibu juga sudah paham. Jadi tiap 2 minggu sekali itu disetor ke pos kamling itu dalam kondisi sudah pilahan. Jadi kayak kardus itu sudah dibuka. Karena apa? Kalau kita jual ke pengepul dalam bentuk masih gelondongan itu harganya murah Ibu, dihargai murah. Jadi ibu-ibu saya ajak gimana dengan kita, ya bukan ngerupi sih, ya kita cerita-cerita, kita buat di 2 minggu, tiap 2 minggu sekali itu selain kita mendapatkan uang, ya enggak banyak sih Bu uangnya, ya kadang-kadang 100, 90, itu lumayan tiap 2 minggu sekali. Seperti itu kita kumpulkan langsung nanti ngambil. Jadi kalau untuk yang diolah itu kan ada juga kertas, macam-macam kertas ya. Ini saya sampaikan tadi, macam-macam kertas itu kan ada yang kecil-kecil, dan pengepulnya itu kadang-kadang nggak menghargai gitu loh Bu. Kalau yang dos-dos itu dihargai, kalau yang kecil-kecil enggak. Itu juga kita kumpulkan. Setelah itu ya kita olah, salah satunya menjadi meja ini dengan hiasan tutup tebal seperti itu. Ya mungkin itu Bu Umi yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya. Jadi yang memang bisa diolah sampai saat ini adalah hanya kertas. Kertas dan plastik ya. Kalau plastik itu enggak Bu Umi. Kalau plastik itu hanya sekedar kita pakai untuk apa ya? Ya itu tadi. Untuk hiasan-hiasan seperti ini aja. Ya, kalau plastik. Tadi botol galon itu kan ya plastik Bu. Oh iya, botol galon kan hanya cuma dicap aja maksud saya. Yang diolah itu kan dijadikan meja ini tadi itu diolah. Oh iya. Maaf ya saya kalau keliru ya. Jadi kalau untuk betul. Galon atau apa itu memang untuk macam-macam pot yang saya pakai untuk bunga-bunga saya seperti itu. Karena apa? Dengan adanya warna-warni ini rumah yang hijau agak segar gitu loh Bu, dilihat seperti itu. Iya. Oh, berarti ada yang diolah, ada yang diolah, ada yang dimanfaatkan. Selama ini yang bisa diolah hanya kertas saja. Ya, kertas itu pun prosesnya lumayan agak sulit ya karena saya juga sempat dibuatkan blender khusus sama adik saya yang di Madura. Jadi blendernya untuk blender kertas itu tadi memang khusus. Ya, kalau pakai blender kue kan enggak kuat, rusak emang. Ya jadi itu ada khusus. Itu seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk kreasi kreasi kertas tadi bisa macam-macam, tidak harus meja kursi aja. Tidak harus meja kursi, bisa juga hiasan dinding, tempatnya foto, apa macam-macam. Kalau di rumah saya di atas, saya taruh tempatnya bunga. Ya ini tadi mau saya keluarkan, katanya Pak Yasin nggak usah kakek di air gitu. Takutnya nggak nutut seperti itu. Jadi ada juga Ibu. Jadi mungkin Mbak tadi yang ikut sholat mungkin tahu lah. Di situ itu juga dari kertas, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Tias. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan Ibu-ibu? Ada satu yang belum terjawab di chat Bu Umi. Yang mana? Dari Bu Desi, apakah ada peran Pemda dalam memasarkan hasil produk? Oh iya Bu Desi. Nyuwun sewu, kalau untuk ini Nyuwun sewu karena ini hanya untuk kepuasan saya aja misinya. Kepuasan saya dan keramaian, yaitu tadi rumahku adalah surgaku, saya bikin itu. Jadi untuk sementara ini belum, dan saya juga belum sampai kepikiran untuk ke Pemda. Cuma waktu yang bulurah lama itu memang
Ibu yang sekarang jadi camat di Arjasa itu memang sudah menyampaikan ini lumayan loh Bu Yasin, tapi saya enggak bisa nyun sewu, saya enggak bisa orangnya jualan enggak bisa, jadi yang mau belajar monggo, yang mau minta monggo, itu Bu Umi paham dengan saya ya. Jadi kalau untuk di bisnis kan kayaknya saya masih belum bisa ke arah sana. Ya karena ini cuma sekedar lingkup untuk apa ya, bahagia untuk saya aja, hiburan saya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada niatan untuk dijadikan bisnis apa-apa, masih belum dan ini cuma anu aja Bu, cuma hiburan. Jadi kayaknya tidak tahu nanti ya seperti itu Bu Wiwi. Iya. Ya memang sangat baik ini sebetulnya, soalnya sudah mulai banyak yang mengikuti loh Bu Tias. Di lingkungan untuk mengumpulkan sampah dan dipilah sesuai jenisnya yang seperti Bu Tias lakukan. Ya, berjalan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Masih berjalan sampai sekarang kalau pengumpulan sampah. Iya. Ya. Iya, moga-moga diikuti oleh lingkungan lain, termasuk dulu yang pernah Bu Tias saya ajak di kegiatan yang lain, yang menyampaikan hal yang sama. Mungkin ada lagi ibu-ibu? Sebelum mungkin ada closing statement dari Ibu Ketua Umum. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Dari Sulteng Ibu, ada itu satu. Oh ada Sulteng. Di mana Ibu? Oh iya. Monggo. Oh dia Bu Hajanur Ramadhani. Oh mana ini? Oh dari Bu Sumiati. Kalau sampah plastik resek kita buat kerajinan seperti buat bunga, apakah plastiknya dicuci dulu atau langsung dijemur saja? Biasanya sampah plastik dari pasar kan basah dan bau. Mohon Bu Tias untuk menjelaskan mungkin. Monggo Bu Tias. Ya jadi gini Bu, semuanya itu biarpun sampah, tidak semuanya sampah kita ambil. Ya jadi kalau memang saat itu ada event apa ya, mungkin saya biasanya kan orangnya usil Ibu kalau di sini ya. Jadi kalau mau ada kegiatan Hari Ibu, itu 3 bulan sebelumnya itu saya sudah sampaikan ke ibu-ibu bahwa Hari Ibu ini nanti kita isi dengan seperti ini, bla 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 seperti itu. Nah, ibu-ibu kan berlomba dengan mengumpulkan tas kreseknya dan itu jelas setelah tas kreseknya dikumpulkan itu dicuci dan direndam Ibu, direndam ya, direndam pakai disinfektan. Terus kalau untuk koran, memang koran kalau ada kegiatan apa-apa yang berbau koran, memang korannya semuanya dari saya ya. Jadi sebelum saya kasihkan orang-orang waktu itu zamannya apa COVID itu ya itu tadi disemprot dulu pakai seperti itu ya semuanya ya. Jadi bukan barang apa sampah terus kita ya enggak. Ya kan orangnya ibu-ibunya juga cantik-cantik. Jadi kan enggak mungkin pakai yang kotor-kotor ya seperti itu. Jadi, seperti ini juga kita kumpulkan kan dari bermacam-macam yang megang kan seperti itu. Ya. Jadi mungkin di video saya ada juga kutip kita kumpulkan, kita rendam pakai reolin, kita pakai sabun, setelah itu dijemur. Ya untung rumah saya ini di pojokan. Jadi saya kalau capek ya sudah saya tinggal di situ kan tidak ada yang lihat. Jadi makanya di tempat saya ini tempat kegiatan ada apa-apa yang di lingkungan pusatnya di sini Bu. Ya karena kebetulan juga ada tanah lebihnya. Jadi kalau nyimpen barang-barang yang tidak pakai genah itu tidak mengganggu rumahnya. Kalau di perumahan kan biasanya memang kecil-kecil, nggih. Jadi seperti itu. Jadi untuk kebersihan nomor 1 wajib seperti itu. Iya. Kalau tidak bersih nanti saya dimarahi Bu Wiwi. Iya, jadi maksudnya gini Bu Sumiati, bahwasanya karena pemilahan sampah ini sudah melekat pada ibu-ibu di lingkungannya, ya, maka sudah ketika paham, orang-orang sudah paham. Iya, iya. Ya sudah, mungkin itu kayaknya sudah dia. Sampun. Sampun ya. Ya sudah, terima kasih. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini,
Mungkin ada closing statement dari Bu Rate, atau saya closing dulu Bu Rate? Nggak apa-apa, saya dulu Ibu. Oh ya, Nanti silakan Bu Rate. nanti habis ini akan foto bersama, lalu kemudian door prize, lalu Ibu yang menutup acara keseluruhan. Demikian Ibu Umi. Iya, terima kasih. Silakan Oke. Ibu Rate. Baik, terima kasih yang tak terhingga. Tepuk tangan buat Bu Tias. Ya, Aku berdiri kan Pak. siapa Ibu yang disuruh berdiri? Enggak mungkin pengen tahu baju saya ini Bu yang dari koran. Oh iya, oh alah ya Allah. Jadi itu nggak bisa dicuci ya Bu ya? Ya enggak bisa. Ini anu Langsung seragamnya. ngomot ya Bu? Ya, masih. Makanya dia bentuknya harus vest supaya baju dalamnya yang kita cuci. Ya, kalau lalu ini anu Bu, vestnya. ini bajunya yang mengkeret ini. Bajunya ini saya bikin sebelum saya pensiun. Jadi kayaknya bajunya ini. yang mengkeret. Sebelum makmur ya Bu ya, kan udah pensiun. Ya, makmur. udah pensiun naik Bu. Baik, terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih luar biasa. Bu Tias ini selalu merendahkan diri. Saya hanya tarafnya taraf event-event untuk di RT RW gitu ya. Padahal luar biasa semangat Ibu itu sudah semangat nasional, semangat yang harusnya memang ditularkan pada acara meramu kali ini, dan sungguh kami semua berbahagia bahwa hari ini Ibu dihadirkan oleh Kiji Jember untuk membuat kami semuanya bisa memberikan pelajaran kepada sekeliling kita. Jadi Ibu-ibu sekalian, kalau kita menghadiri acara seperti ini, tidak usah berpikir, oh aku mau nggak pengen bikin seperti itu di rumah saya. Bukan itu sebenarnya tujuan yang utamanya. Yang utamanya adalah bagaimana saat kita bertemu dengan ibu-ibu yang selayaknya bisa dikaryakan ataupun dibuat produktif ya, itu adalah kita sebagai mentornya gitu. Sehingga sekarang ini kita belajar bukan untuk memenuhi selera kita gitu, tetapi bagaimana kita belajar untuk supaya kita bisa menjadi mentor bagi orang lain. Itu yang moto yang kedua, menjadikan orang lain cerdas, mencerdaskan orang lain itu adalah kewajiban. Maka meramu ini adalah seperti TOT ya. TOT supaya kita mempunyai keahlian khusus ataupun keahlian yang bisa kita punya agar suatu saat nanti kita bisa memberdayakan ibu-ibu di sekeliling kita sehingga ibu-ibu menjadi produktif. Karena seorang ibu yang produktif adalah ibu yang bisa menyongsong masa depan meskipun hujan badai datang. Seorang ibu yang produktif, ibu yang bisa berdiri di depan anak-anaknya dan mengatakan kepada putra-putrinya, we are okay. Apapun yang terjadi, kita tidak masalah. Gitu. Ibu-ibu yang produktif tidak akan pernah berpikir ataupun bukan tidak pernah berpikir. Ibu-ibu yang produktif adalah ibu-ibu yang selalu tadi memberikan semangat kepada anaknya dan selalu kita merasa bahwa tomorrow is another day dan ada cara-cara yang lain untuk kita bisa berdiri tegak untuk menyelamatkan keluarga kita. Sehingga ibu-ibu sekalian, hal-hal seperti ini adalah hal yang luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga, Bu Waketum, Bu Fitri, Bu Rina atas kehadirannya. Ibu Bendum, terima kasih atas kehadirannya Ibu Siska, kemudian Ibu Wasekjen juga, Ibu Yuni, Ibu Nini Sipulisvi, Ibu Ulupi sebagai Ketua Pendidikan dan Latihan. Ibu Ulupi ini pasti tadi sudah menyimak dan belajar. Kemudian Ibu Rayhani sebagai Ketua Bidang Agama dan Rohani, kemudian Ibu Laili, terima kasih atas kehadirannya sebagai Wakil Ketua Bidang Agama dan Rohani, serta terima kasih Ibu Tanti Lydia sebagai Ketua Organisasi dan Keanggotaan. Dari Jember saya melihat
terima kasih Ibu Wiwi, Ibu Umi, Ibu Tias, Ibu Eli Gogot, saya juga melihat, terima kasih. Lalu kemudian dari Oku ada Ibu Sainah, terima kasih Ibu Sainah. Kemudian dari Sulteng hadir 10 orang ini, Ibu Liliani, Ibu Masfah, Ibu Sumiati, Ibu Nurbaya, Ibu Ruswida, Ibu Tata, Ibu Nirdiani, Ibu Sri Wahyuni, dan Ibu 9 ya, Ibu Sumiatinya saya sebutkan mau 2 kali, oke. Kemudian dari Kaltim yang selalu juga aktif ini Bu Tias, Ibu Yuni, Ibu Adau. Ibu Adau ini punya di Kaltim punya penyewaan busana dan ini juga kreatif sekali beliau. Lalu kemudian Ibu Eko Purwandari, Ibu Suryatun, dan kemudian dari Sumut, Ibu Yuni, Ibu Rabiatul Adawiyah. Kemudian dari Kalsel, terima kasih. Kalsel agak banyak nih, lumayan. Ibu Nura, Ibu Sari Antung, Ibu Fauziah, Ibu Diah, Ibu Nur Ramdhani. Kemudian dari Sumbar, ini Ibu Bendum, ini Ibu Bendahara ini wilayah selalu sendirian. Tapi beberapa waktu kemarin Bu Rosi sempat hadir ya, Ibu Irawati Tahir. Ibu Nuk Mariana dari Jatim, terima kasih juga. Dari Lampung ada 3, Ibu Ida Jaya, Ibu Heni Salia, Ibu Yesi, dari Sulsel, banyakkan sekali juga 1 ini, Ibu Salma. Kemudian dari DIY juga lengkap ini informasi ya. Ibu Indah, Ibu Retno, Ibu Nuning, Ibu Anjasmati, terima kasih. Dan dari Tidore, Ibu Norma, dari Kepulauan Tidore, Ibu Desi. Kemudian dari Sungai Penuh, ada Ibu Yunika, Ibu Ketua, dan Ibu Elvina, dan Ibu Riza, Ibu Sekretaris. Terima kasih juga yang terhingga tadi saya melihat tidak ada daerahnya, wilayahnya, sehingga terima kasih Ibu Ista atas kehadirannya, Ibu Tati SA, Ibu Julaika, Ibu Titi di Cirebon, Ibu Lilis Andalasari, Ibu Heni Marsia, Ibu Ismatulizah, Ibu Yayu Mariati, Ibu Mirza Febriati, Ibu Yeni Setiorini, Ibu Yundes Lutfi, dan Ibu Popi Lolita. Jadi Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Hari ini berapa Ibu Umi? Yang hadir 68 ya? 60, ya. Sudah ada yang live ya? Baik. Yes, yeah. Terima kasih sekali Ibu-ibu sekalian. Kita mulai untuk, kita jumpa lagi besok. Wah ini dia. Kita jumpa besok. Kok enggak keluar? Sepertinya sinyal Bu Rati, Bu. Oh gitu ya. Iya. Ini 20 itu yang 22. Kita putar door prize dulu saja ya, Bu ya. Iya, ya, Bu. sepertinya Ibu Ketua ya terlempar kayaknya. Terlempar sepertinya, Bu. Iya. Monggo dipersilahkan. Untuk yang door prize? Door prize ya, Bu. Iya. Bu Bibi mungkin bisa di-unmute. Ya, baik Ibu, terima kasih kami dari Gizi Jember memberikan persembahan souvenir berupa 1 scarf dan 2 kerudung yang mungkin warnanya juga kebetulan sama dengan senada kita yang disebut dengan scarf dan kerudung Pandalungan. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan dan bermanfaat untuk kita semua yang hadir dan mendapatkan hadiah tersebut.
Terima kasih. Monggo silahkan Bu Yuni untuk dipimpin untuk undian hadiahnya kepada Bu Yuni. Ini door prize-nya ya, Bu? Iya. Ibu Nur Ramdana, PD, ada Ibu. Jadi Bu Hajah Nur SPD ini yang mendapatkan 1 skraf ya Bu ya. Dari mana ini? Sungai Penuh ya Ibu? Ibu Nurnya masih ada, Bu? Dari Kalsel, Ibu Bu. Nur. Kalsel, dari Kalsel. Kalsel. Ibu Nur Ya. masih ada, Ibu Nur? Ibu Nur 1, Ibu Nur 2, Itu masih ada, Bu. Cuma Masih mungkin ada. masih di mute kali. Ibu Ada, Nur Bu. 3. Ada. Ada, Bu. Kalau nggak Ada. menjawab, Ada. kalau tidak menjawab Ada. saya. Ya, siap. Ibu Nur, Ya. sudah ya? Dari Kalsel. Oke, Gizi Kalsel. Ibu Nurbaya, Ibu Nurbaya asal dari Sabang. ya. Alhamdulillah mendapatkan pandalungan Ibu. Ya, selamat Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Bu Retno. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. 1 buah kerudung pandalungan Ibu, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Sudah selesai ya Bu Yuni semuanya? Ya, Bu. Kita foto bersama ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Buka. Ya. Aku buka terus buat. Ini. Ya, Ibu-ibu yang bisa buka kameranya, silakan. Oke, yang pertama, slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, nah, ini mata kamera semua. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Sudah selesai. Sudah Terima kasih selesai. Ibu-ibu. Silakan Ya. ditutup. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah mengikuti acara kita meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu. Semoga apa yang kita simak bersama akan menambah wawasan keilmuan kita dan bermanfaat untuk kita maupun lingkungan kita, dan apa yang menjadi kemauan kita akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap ibu-ibu semua senantiasa dalam kesehatan yang prima dalam menuntaskan ibadah puasa Ramadan kali ini, dan sampai bertemu kembali di acara-acara yang berikutnya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada sesuatu yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ibu warahmatullahi. Ketum, terima Terima kasih Ibu kasih, Budias, Ibu terima Ketum. kasih Bu salam Lili, sehat, Bu penuh Wiwi. manfaat. Injih Ibu, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Ketum. Untuk semua dan selamat Itu untuk yang itu mendapatkan hadiah brosnya yang cantik. dari Bu Tias ya, brosnya Bu Iya, Wiwi betul ya. Ibu. Iya. Ini Waduh, brosnya dari cantik Koran. banget itu. Yang di bawah ini ada moto yang dituliskan supaya kita bisa ingat selalu moto dari Masya Pici dan Allah, Masya Bu Tias. Allah. Alhamdulillah ikut bergabung Ibu, insya Allah Ya supaya Bu beliau Tias, juga ya. bisa merasakan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Nggih. Bisa keliling ke kecamatan-kecamatan itu Bu untuk Ya, pelatihan-pelatihan nggih. insya Allahnya seperti Allah. itu. Ya. Nggih. Baik, matur suwun, sehat selalu nggih. Amin. Amin. Monggo. Amin ya rabbal alamin.